Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat fillah, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, setelah puja dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kita ini untuk kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Fathul Majid, yang pada malam ini kita, atau Bidayatul Mujtahid ya, yang pada malam ini kita sudah akan sampai pada bab yang keempat, yaitu berkaitan dengan nawaqidul wudu'i. Baik, siapa yang baca fadhil? Silakan baca. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala muallif rahimahullahu taala, al-babu rabi'u fi nawaqidi wudu'i. Wal aslu fi hadzal babi qaulihi ta'ala, aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa'i. Wa qawlihi aw lamastumun nisaa. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, la yaqbalullahu salata min ahdatha hatta yatawadda'a. Wattafaqu. Ulangi. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam, la yaqbalullahu salata min ahdatha hatta yatawadda'a. Wattafaqu fi hadzal babi ala intiqadil wudu'i minal bauli wal ghaiti wal rihi wal madhi wal wadi lisihatil athari fi dhalika idza kana khurujuha ala wajhi as-sihhati wa yata'allaqu bihadzal babi mimma ikhtalafu fihi sab'u masaila tajri minha majrul qawaidil li hadzal babi. Baik, ya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan nawaqidul wudu. Dan berkata muallif rahimahullahu taala, wal aslu fi hadzal babi qauluhu taala. Dan dalil yang membahas tentang bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au jaa'a ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa." Ini adalah potongan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum sukara fala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Dan perhatikan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam keadaan mabuk, dan juga jangan mendekati masjid dalam keadaan junub kecuali kalian cuma numpang lewat saja.
Wa in kuntum, kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in kuntum mardha au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaiti au lamastumun nisa. Apabila kalian dalam keadaan sakit. Baik. Kemudian apa lagi? Safar. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? Au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian baru menyelesaikan hajatnya, buang hajat maksudnya. Au lamastumun nisa, atau kalian apa? Menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air. Baik, mendapatkan air untuk apa? Untuk berwudu. Maka fatayammamu sa'idan, maka boleh kalian untuk bertayamum. Dan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada dua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pembatal wudu dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah apa? Au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian baru menyelesaikan atau membuang hajat kalian. Baik, ini dalil bahwasanya ghaid itu adalah buang hajat, itu adalah membatalkan wudu. Au lamastumun nisa, ataupun juga menyentuh perempuan. Baik. Ya, kita cukupkan dulu pembahasan menyentuh perempuan, nanti kita akan bahas pada tempatnya. Kemudian wa qaulu alaihi salatu wasalam, dan juga dalil ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dalil kedua yang berbicara tentang apa? Tentang pembatal wudu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata man ahdatsa hatta yatawaddaa. Ya, Allah tidak akan menerima solatnya seseorang yang hadas sampai dia berwudu. Baik. Berarti orang yang lagi hadas maka tidak diterima solatnya sampai dia berwudu. Kemudian berkata mu'allif rahimahullahu taala, wattafaqu fi hadzal babi ala intiqadil wudu'i minal bawli wal ghaiti wal rihi wal madhi wal wadi li sihhatil athari fi dhalika idza kana khurujuha ala wajhi sihhah. Dan para ulama bersepakat fi hadzal babi, berkaitan bab ini, maksudnya pembatal wudu, bab yang berkaitan dengan pembatal wudu. Ala intiqadil wudu'i, akan batalnya wudu minal baul. Pertama apa? Kencing. Kemudian ghaid, buang air besar. Kemudian yang ketiga warrih, buang angin. Kemudian wal madhi, dan juga apa? Madhi. Keluarnya madhi, wal wadi, dan juga keluarnya wadi, li sihhatil athari fi dzalika, karena telah datang hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan hal tersebut. Wa in kana idza kana khurujuha ala jihatis sihha, ala wajhi sihha, apabila ya ketiganya itu yang kelimanya tadi ya, yang telah disepakati oleh para ulama itu keluarnya ala wajhi sihha, dalam keadaan sehat ya, atau keadaan normal, bukan keadaan sakit. Ya. Jadi perkara yang disepakati oleh para ulama berkaitan tentang pembatal wudu itu ada 5 hal ya. Ada 5 hal. Yang pertama apa? Kita ulangi, antum pahami mana yang ijma', mana yang khilaf ya. Pertama apa? Kencing. Kemudian kedua, buang air ghaid atau buang air besar. Kemudian 3, buang angin ya, atau kentut. Kemudian apa lagi? Wadi, keluarnya wadi atau juga madhi. Ada 5. Dan keluarnya itu ala wajhi sihha, dalam keadaan kondisi sehat. Ya, kondisi dia dalam keadaan normal, tidak sakit. Tapi kalau 5 hal tadi keluar dalam kondisi orang itu sakit, memang dia dalam keadaan penyakitan, ya, dia terkena penyakit salah satu daripada 5 yang kita sebutkan tadi, maka di sini khilaf di antara para ulama. Apakah ya, tadi itu membatalkan wudu atau tidak? Contohnya adalah ada penyakit yang namanya apa? Silsilatul baul ya. Kencing yang terus-menerus keluar. Ada penyakit tersebut ya. Kadang itu dia itu keluar tanpa dia rasa, keluar lagi ya. Ada juga apa?
silsilatul haid juga ada. Silsilatul rih. Ya, kentutnya juga sering dia kentut. Ada orang seperti itu. Ya. Ada orang seperti itu. Ya, dia itu kentut terus. Pokoknya sedikit tidak rasa kada yang kentut. Pokoknya dalam beberapa menit itu dia kentut lagi. Penyakit. Ya. Di antaranya juga adalah apa? Istihad dia tidak bahas itu karena dia tidak berkaitan dengan pembahasan kita. Ya, yang dibahas di sini adalah perkara yang kita sepakati tadi. Ya, istihad itu pembahasan yang lain. Tapi bisa dipahami? Tadi. Sudah paham sampai sini ya? Tadi. Kalau sudah paham, kita sekarang masuk pada pembahasan apa itu al-madhi. Di sini beliau katakan al-madhi. Apa itu madhi? Apa itu madhi? Ana tanantum. Apa itu madhi? Dia adalah ma'un raqiq. Dia adalah air yang bukan kental. Air yang apa? Tadi coba apa tadi? Terus tidak lengket. Dia tidak lengket dia. Ya, dia itu yang apa? Dia air yang encer ya, itu dia. Ya. Baik. Hah? Itu bisa. Baik ya. Bukan. Dia tidak lengket dia. Dia tidak lengket. Kalau melengket itu, perhatikan antum lengket itu tidak mau apa? Dia tidak terpisah. Kalau dia itu kalau sebegini dia mengikut dia. Tidaklah, antum lengket itu dia tidak sulit antum apa? Sulit dia terpisah, itu bahasanya lengket. Maka air yang enggak, bukan berlentur. Tapi apa tadi antum bilang? Air yang encer, kemudian yang bening dan dia itu yakhruju inda syahwa, keluar ketika syahwat. Itu dia madhi. Ya. Dia keluarnya ketika syahwat. Coba antum lihat. Ya, akhirnya dia itu apa? Dia tidak lengket, dia itu keluar, hanya dia ya, kalau lengket itu seperti lem. Ya, paham kan? Kalau lengket itu lengket seperti lem. Kalau hanya dia menempel itu tidak dikatakan lengket. Kalau lengket itu seperti lem, antum mau ke begini dia keras. Agak sulit. Itu baru dikatakan lengket. Jadi itulah dia madhi. Kemudian wadi dia itu adalah apa? Air yang kental. Ya. Air yang kental yang warnanya itu apa? Dia keruh. Ya. Warnanya keruh, maksudnya keruh itu tidak bening. Paham enggak maksudnya? Ya. Yakhruju 'indal baul, keluar ketika apa? Ketika kencing. Jadi dua bedanya, ya. Kalau madhi keluarnya ketika syahwat, kalau wadi itu dia ketika kencing. Itu dia keluarnya wadi. Ya, biasanya ada orang habis kencing, setelah dia kencing, ya itu ada lagi keluar cairan yang agak kental. Ya, yang agak kental dan dia itu apa namanya? Dan dia itu agak melengket kalau dipegang. Itulah dia wadi. Baik, anda paham semua situ ya? Kemudian berkata mu'allif wa yata'alluqu bihadzal babi mimma ikhtalafu fihi sab'u masaila tajri minhu majral qawaidi li hadzal babi. Dan berkaitan dengan pembahasan ini, maksudnya pembahasan apa? Pembatal wudu. Ya, dari apa yang diperselisihkan oleh para ulama berkaitan hal tersebut ada sab'a masail atau sab'u masaila. Ada 7 masalah. Tajri fihi majral qawaid, yang mana masalah ini 7 masalah ini adalah apa? Ini adalah masalah qawaid, masalah pokok pada bab ini. Baik. Al-mas'alatul ula. Saya membaca. Tidak mungkin ikhtalafu. Ikhtalafa ulama'u amsori fi intiqadi wudu'i mimma yakhruju minal jasadi minal najasi ala thalathati madhariba fa'itibaru qawmun bidzalika kharija wahdahu min ay mawdihi kharaja wa la ay jihatin kharaja wa huwa Abu Hanifah wa ashabuhu wa thawri wa jama'atu walahum minas sahabati salafu wa qalu kullu najasatin
tasili. Baik. Najasatin tasili. Kenapa tasili? Tasili. Baik, itu saya tanya dulu antum. Itu fi'il apa isim? Anta isim. Isim? Isim apa? Dia semuanya apa aja dia? Dia fi'il, bukan isim. Bagaimana antum menjadikan anu? Taib fi'il mudhari. Jadi taib madinya apa? Salah yasilu. Taib salah yasilu. Terus Kullu najasatin tasilu minal jasadi wa takhruju minhu yajibu minha wudu. Kaddami wal ru'afi kathiri wal fasdi wal hijamati wal qai'i illa kenapa wal qai'i? Oh, taib wal qai'i betul. Illa balghami. inda Abi Hanifah. Faqala Abu Yusuf bin Taib ashabi illa balghami betul. Faqala Abu Yusuf min ashabi Abi Hanifah innahu idza mala'a al-fami al-fama fa fihi wudu wa lam ya'tabiru Walam ya'tabir ahadun min haula'i al-yasiru min al-adamu illa wal yasiru apa yasiru? Yasiru. Yasiru maf'ulun bih. Qaumun ahadun min haula'i yasiru minal dammu ila Antum ini gimana? minal dammi ila mujahid Illa mujahidun. Taib. Perhatikan bacaan antum. Ya. Kemudian beliau mengatakan al-mas'alatul ula. Pembahasan yang pertama, khuruju najasin minal jasadi. Tapi pembahasan yang pertama berkaitan dengan pembatal-pembatal wudu. Setelah beliau sebutkan tadi ya 5 perkara pembatal wudu yang keluar dalam keadaan kondisi sehat maka dia membatalkan wudu. Baik, saya ulangi. Sebutkan. Abu Auf. Pembatal-pembatal wudu yang ijma para ulama. Sebutkan. Baik. 5 itu kapan dia membatalkan wudu? Kapan? Bagaimana keadaannya? Ketika dia keluar dalam keadaan sehat. Baik, orang tersebut dalam keadaan sehat, bukan lagi dikena penyakit. Baik. Itu yang disepakati oleh para ulama. Tapi kemudian beliau mengatakan mas'alatul ula, masalah yang pertama yang diperselisihkan para ulama. Ya, apakah dia termasuk pembatal-pembatal wudu ataukah tidak? Yaitu khuruju najasin minal jasadi. Keluarnya najis daripada jasad. Dari tasawurnya antum sudah paham tasawurnya? Daripada jasad, daripada tubuh. Ya. Taib, apakah dari mata, dari mulut, dari hidung, dari kaki, dari tangan, taib, ataupun dari apa? Dari yang lainnya. Taib. Apakah ketika keluarnya darah daripada tubuh kita itu juga termasuk pembatal dia membatalkan wudu, najis tadi membatalkan wudu ataukah tidak? Baik ya. Anda sudah paham? Apa dia bahasanya? Khuruju najasin minal jasadi. Keluarnya najis daripada jasad. Berarti di sini pembahasannya najis. Ya, keluarnya najis dari tubuh. Ya. Berarti semua taib. Di antaranya apa? Darah. Di antaranya lagi apa? Muntah. Di antaranya apa lagi? Nanah. Di antaranya apa lagi? Taib. Ya itu dia. Ya. Kalau kencing apa namanya lagi? Yang tadi? Yang apa? Kalau apa namanya? Taib mimisan itu sama darah yang keluar itu. Taib pokoknya keluarnya najis, taib ya.
Beliau mengatakan ikhtalafa ulama'ul amsari fi intiqadil wudu'i mimma yakhruju minal jasadi minan najasi ala thalathati madzahib. Para ulama ya berselisih pendapat fi intiqadil wudu'. Ya. Dalam pembatalan wudu apa yang keluar daripada jasad berupa najis. Menjadi 3 pendapat. Fa'atabar qaumun fi dzalika al-kharij wahdahu min ay mawdu'in kharaja wa ala ay jihatin kharaja. Baik, kelompok pertama, pendapat pertama ya, daripada para ulama kita ada yang berpendapat bahwasanya apa? Fa'tabara qaumun dzalika al-kharij wahdahu. Ya. Yang dia ambilkan patokan, ya, sebagian ulama menjadikan patokan fi dzalika. Dzalika kembali kepada siapa? Pembatal wudu adalah al-kharij wahdahu. Adalah sesuatu yang keluar saja. Baik. Pada zatnya. Baik. Sebagian ulama ada yang melihat pada zatnya. Kalau yang keluar itu adalah najis, na'am. Ya, min ay maudu'in kharaja, dari tempat mana saja dia keluar. Apakah keluarnya dari dubul ataupun apa? Jangan dulu lihat di sini dulu. Lawannya dubul apa? Qubul. Dan dubul kayak. Daripada dubur dan Baik, keluarnya dari apa? Dubur. Baik, dubur mana? Apa aja? Dari arah belakang. Baik. Kemudian kalau qubul dari mana? Dari bagian arah depan. Ya. Jadi sebagian ulama ya, ada yang dia menjadikan patokan itu adalah zatnya al-khariju wahdahu. Sesuatu yang keluar saja. Ya, maksudnya zatnya yang keluar. Selama yang keluar itu adalah najis, maka dia membatalkan wudu. Min ayyi maudi'in kharaja, dari mana saja dia keluar. Apakah daripada dubur, ya, ataupun qubul, dari mulut, dari mata, dari badan, dari mana saja. Selama itu adalah najis, maka batal wudunya. Wa ala ayyi jihatin kharaja, dan dalam keadaan apa saja dia keluar. Apakah dalam keadaan sehat, memang dia kondisi sehat, ya, ataupun dia memang kondisi sakit. Maka selama itu najis yang keluar, maka batal wudunya. Wa huwa Abu Hanifah wa ashabuhu. Dan itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga dan ulama-ulama Hanafiyah dan juga Imam Ats-Tsauri dan juga Imam Ahmad wa jama'atun. Ya, dan sebagian ulama di antaranya adalah sahabat, di antaranya adalah Hasan Al-Basri dan ulama-ulama yang lainnya. Walahum min dzalika walahum minas sahabati as-salafu, dan mereka yang memiliki apa? Memiliki salaf daripada para sahabat. Maksudnya mereka memiliki pendahulu ya daripada para sahabat. Di antaranya adalah siapa? Umar, Ali, dan juga Ibnu Mas'ud ya. Dan juga apa? Ibnu Abbas radhiyallahu an. Itu di antara sahabat yang berpendapat seperti tersebut, seperti hal tersebut. Faqalu, mereka mengatakan kullu najasatin, setiap najis tasilu minal jasadi, yang keluar daripada jasad atau dia mengalir daripada jasad, wa takhruju minhu, dan keluar daripada jasad, yajibul minhal wudu'u, maka wajib darinya wudu, kadammi war ru'afi, seperti darah dan ru'af apa? Mimisan. Wal fasdu. Wal fasdu itu antum pernah lihat pengobatan fasdu? Itu pengobatan dia itu dengan apa? Melukai urat. Ya, itu salah satu pengobatannya, fasdu. Jadi diikat dulu, dikencangkan dulu pembuluh darahnya, ya, ditekan, biasanya pakai pengikat. Setelah terkumpul maka langsung digaris begitu dengan benda tajam, maka keluarlah darah kotor. Taib, itu dia namanya fasdu. Wal hijamah. Taib, kemudian adalah hijamah. Ya, hijama itu dengan bekam. Ya. Wal qai, begitu juga dengan al qai. Ya. Begitu juga dengan muntah. Illal balgham, kecuali balgham. Apa itu balgham? Lendir, dahak, telonggo. Ya. Kalau antum tidak tahu lendir, telonggo dah. Tahu dah telonggo? Tidak enak dengarnya. Inda Abi Hanifah, menurut ulama menurut Imam Abu Hanifah. Wa qala Abu Yusuf min ashabi Abi Hanifah. Dan berkata Abu Yusuf dari murid-murid Imam Abu Hanifah, innahu idza malal fam fa fihi al-wudu.
innahu idza mala al-fam. Ya, bahwasanya innahu kembali kepada siapa? Bukan al-qai. Di situ adalah apa? Al-balgham. Ya, tepatnya di situ al-balgham. Kalau dalam catatan kaki antum dikatakan al-qai. Ya, tapi kalau antum lihat dalam syarah yang lain itu disebutkan bukan al-qai, tapi al-balgham. Ya. Karena dhamir itu dikembalikan pada yang paling terdekatnya. Ya. Di sini maksudnya al-balgham apabila dia itu apa? Ya, memenuhi mulut maka dia ada wudu. Walam ya'tabir ahadun min haula'il yasiri min ad-dami illa mujahidun. Dan tidak ada seorang pun ya, daripada para ulama tersebut yang menganggap apa? Darah yang kecil itu sebagai pembatal wudu kecuali mujahid. Baik, maksudnya apa? Ya, para ulama apa? Para ulama berpendapat bahwasanya darah yang sedikit, ya, darah yang sedikit itu bukan sebagai pembatal wudu, ya, kecuali yang mengatakan itu pembatal wudu adalah mujahid. Tapi kalau darahnya sedikit, ya. Kemudian wa'tabara qaumun akharuna al-makhrajaini adz-dzakar wad-dubur. Ya. Wa'tabara qaumun, dan sebagian ulama ada yang menjadikan patokan, ya. Sebagian ulama yang lain ada yang menjadikan patokan al-makhrajaini, dua jalur, yaitu adz-dzakar wad-dubur. Baik. Sebenarnya beliau mengatakan adz-dzakar itu kurang apa? Takbirnya lebih bagusnya apa? Adalah apa? Qubul. Kalau zakar kan untuk laki-laki saja, perempuan bagaimana? Zakar, perempuan jadi dikatakan apa? Baik. Lebih tepatnya situ adalah apa? Al-qubul. Ya. Al-qubul supaya apa? Mencakup dua jenis daripada manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, yaitu al-qubul wad-dubur. Ya. Faqalu, mereka mengatakan kullu ma kharaja min hadzaini sabilaini fa huwa naqidun lil wudu'i. Ya, maka setiap yang keluar daripada dua jalur tersebut maka dia pembatal wudu min ayyi syai'in kharaja. Apapun yang keluar, apapun bentuknya yang keluar, min damin, berupa darah, au hasan, ataukah dia batu, kerikil maksudnya. Ya. Baik, antum bingung apa? Batu ginjal. Bingung, bagaimana cara, mungkin antum berpikir bagaimana caranya batu keluar. Tapi batu ginjal kan ada, betul? Batu empedu kan batu bentuknya dia. Mungkin antum pakai lagi bagaimana caranya? Tidak mungkin para ulama ada kerikil. Bagaimana caranya kerikil mau keluar? Ya, ya antum itu batu ginjal apa? Bukan batu gitu ya. Keluarnya dari mana dia? Masa batu ginjal dari pantat? Batu ginjal itu dari kubul, dari kemaluan. Kalau batu apa? Empedu baru ada juga batu empedu kan? Ada. Ya, ada batu empedu. Baik, maka beliau mengatakan apa? Apapun yang keluar, apakah darah ataupun batu ataupun balgam ataupun lendir. Baik, antum lendir bagaimana caranya? Ada lendir? Ada. Ya. Apa? Ulat? Ulat? Oh, cacing, iya. Atau apapun, pokoknya selama keluar dari dua tempat tersebut, kayak cacing. Ya. Keluarnya cacing. Baik, maka kalau akan wa ayyu wajhin kharaja, dan bagaimanapun ya bentuknya dia keluar, maksudnya bagaimanapun keadaannya dia keluar, apakah keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat. Ya. Kana khurujuhu ala sabili siha aw ala sabilil marad. Apakah keluarnya dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat. Wa mimman qala bihadza asy-Syafi'i wa ashabuhu. Ya. Dan ini adalah pendapat daripada ulama Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama Syafi'iyah wa Muhammad bin Abdul Hakam min ashabi Malik, daripada muridnya Imam Malik. Kemudian wa'tabara qaumun akharuna. Ya. Dan sebagian ulama yang lain i'tabara, ya, menjadikan patokan al-kharij wal makhraj wa sifat al-khuruj. Ini dia. Ulama yang ketiga ini ya menjadikan patokan ada tiga hal. Pertama apa? Al-kharij, sesuatu yang keluar, benda yang keluar.
Kemudian yang kedua al-makhraj, tempat keluarnya, wasifatul khuruj, dan keadaan keluarnya. Baik, ini pendapat ulama yang ketiga. Faqalu, mereka mengatakan kullu ma kharaja min sabilaini, setiap yang keluar daripada dua jalur tadi, qubul dan dubur, mimma huwa mu'tadun khurujuhu, dari hal-hal yang memang dia terbiasa untuk keluar dari itu. Wa huwa al-baulu, dan itu adalah baul, wal ghaid, wal madhi, wal wadi' wal rih. Idza kana khuruju ala wajhi siha fa huwa yanqudul wudu. Apabila keluarnya dalam keadaan sehat, bukan karena sakit, ya, maka itu membatalkan wudu. Falam yarau fi dammi wal hasati wad dudi wudu'an wala fi salasil. Wa mimman qala bihadzal qaul Malikun wa jullu ashabihi. Baik. Dan wa idza kana khuruj ala wajh, man tadi ini? Ya. Bahwa al-baul gitu kan. Dan apabila keluarnya itu dalam keadaan sehat, fa huwa yanqudul wudu, maka hal-hal tadi itu membatalkan wudu. Dan mereka tidak menganggap pada darah ataupun juga batu. Ya, antum jangan pikir batu yang ada di ini, batu ginjal kah ataupun apa? Siapa tahu juga ada batu yang harus dimakan, biji apa namanya itu? Biasanya biji. Hah? Iya, biasanya biji semangka itu. Taib itu dia. Taib. Dan juga hasal ataupun kerikil, wadud, dan juga seperti apa tadi yang dibilang cacing, ya. Wudu'an, itu tidak ada wudu, ya. Wala fi salas. Ya, tidak ada juga wudu kepada salasi. Taib, apa orang yang penyakit tak kencing-kencing. Itu salasil bol, itu penyakit yang tak kencing-kencing. Pokoknya sedikit kencing. Berkencing sedikit. Ya. Wa min qala bihadzal qaul Malikun wa jullu ashabu, dan pendapat ulama yang berpendapat seperti ini adalah siapa? Imam Malik dan mayoritas sahabat-sahabatnya. Baik, sudah paham? Berarti kita simpulkan pendapat para ulama dalam hal ini apa? Ada 3 pendapat. Yang pertama, ulama pertama itu yang melihat, yang dia menjadikan patokan itu adalah al-kharij, sesuatu yang keluar. Baik? Sesuatu yang keluar. Zatnya. Kalau yang keluar daripada tubuh tadi, dari manapun keluarnya, ya, bagaimanapun keadaan keluarnya, ya, selama dia yang keluar dari tubuh tadi adalah najis, maka berarti dia membatalkan wudu. Ini adalah mazhab siapa? Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, ya, yang menjadi patokannya itu adalah bukan benda yang keluar, tapi yang menjadi patokannya itu adalah tempat keluarnya. Ya. Kalau selama yang keluar apa yang jadi patokannya adalah tempat keluarnya daripada, ya, dubul dan kubur. Dubur dan kubul. Ya. Selama benda tersebut keluarnya dari 2 jalur tadi, maka membatalkan wudu. Apakah yang keluar itu adalah najis atau bukan najis? Ya, mau batu pun, batu najis enggak? Bukan. Baik. Dut juga najis enggak? Bukan. Selama dia apa? Seperti biji semangka, najis tidak? Tidak. Maka batal wudunya. Baik, ini pendapat Imam Syafi'i. Baik, kalau pendapat yang ketiga adalah pendapat Imam Malik dan Malikiyah, berpendapat yang jadi patokan itu 3 hal. Ya. Pertama apa? Zat yang keluar. Kemudian zat yang keluar maksudnya apa? Najisnya itu sendiri. Berarti yang 5 hal tadi. Ya, yang najis tadi. Ya. Adapun darah. Ya. Zatnya yang keluar. Ya. Selama zat yang keluar itu adalah najis. Kemudian juga yang dilihat adalah tempat keluarnya. Kemudian yang apa? Ketiga adalah keadaan keluarnya. Lagi sakit ataukah tidak? Taib. Kenapa yang ini? Iya, di maul, moid, mati, wadi dan rek. Tapi kalau darah dengan selainnya, enggak. Kalau apa? Kalau kori. Hah? Imam Malik sini dia yang sifat saja. Bukan darah. Dari mana antum dapat itu? Ihtimal yang pernah
Mana? Apa? Ma kharaja min sabilan mimma huwa mu'tadun khurujuhu mimma huwa al-baul wal ghaid wal madhi wal wadi war rih. Ma kharaja, baik, betul ya. Di sini disebutkan cuma 5 tadi, tidak ada darah. Baik, ya itu pendapat daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Wa sababu fi ikhtilafihim, sebab perselisihan para ulama berkaitan ini adalah lamma ajma'al muslimuna ala intiqadil wudu'i. Ketika para ulama bersepakat tentang pembatal-pembatal wudu, bimma yakhruju minas sabilaini, dari apa yang keluar daripada 2 jalur, qubul dan dubur, min ghaitin, daripada ghaid, baul, warih, wa madhi. Li zahiril kitabi wa li tadhahiril athari bidzalika. Karena zahir kitab dan apa? Karena zahir daripada asar berkaitan dengan masalah tersebut. Tatarraqa ila dzalika salasatu ihtimalatin. Maka ada 3 kemungkinan yang masuk dalam hal tersebut. Yang pertama, ayakunal hukmu innama ulika bi ayani hadzal asya'i faqat al-muttafaqu 'alaiha 'ala ma ra'ahu Malikun rahimahullahu taala. Baik. Bahwasanya hukum itu hanya dikaitkan dengan apa? Ya, benda-benda yang disebutkan tadi. Ya. Yang disepakati oleh para ulama sebagaimana yang apa? Dipegang oleh Imam Malik. Al-ihtimalu tsani, kemungkinan kedua, ayakunul hukmu innama ulqa bi hadhihi min jihatin annaha anjasun kharijatun minal badani likaunil wudu'i tahiratan. Bahwasanya hukum itu ya, dikaitkan dengan 5 hal tadi ini disebabkan apa? Najas, anjasun kharijat. Karena 5 tadi itu yang disebutkan para ulama itu adalah benda-benda najis yang keluar daripada badan. Ya, likaunil wudu'i taharatun, disebabkan wudu itu adalah likaunil wudu'i taharatan, disebabkan wudu itu adalah tahara. Wa taharatu innama yu'athiru fiha an-najasa. Dan tahara itu ya apa? Dipengaruhi oleh najis. Kemudian yang terakhir, an yakuna al-hukmu aidan innama ulqa biha min jihatin annaha kharijatan min hadaini sabilaini. Bahwasanya hukum tersebut dikaitkan dengannya karena dari sudut pandang apa? Annaha, bahwasanya najis-najis tersebut kharijatan, itu keluar daripada 2 jalur tersebut, dan ini adalah siapa? Dapat ulama Syafi'iyah. Tapi itu dia sebab ulama, perselisihan para ulama berkaitan dengan masalah ini. Sebabnya setelah mereka mencari ilahnya ya. Tadi para ulama sudah sepakat bahwasanya yang membatalkan wudu adalah apa? 5 hal. Yang pertama, Yogi sebutkan. Kencing, madhi, buang kotoran, kotoran air besar. Apa lagi? Hah? Apa? Salah dengar. Gas. Darah? Enggak, bukan ijma itu. Buang angin. Terus satu lagi. Satunya. Apa jelas satunya? Taib, madi. Ya. Taib. Para ulama sepakat. Madhi, wadi, bukan madi. Tidak ada madi. Antum terlalu banyak bukan latihan nahwu sorof antum. Wadi, bukan madi. Taib. 5 tadi yang disepakati oleh para ulama sebagai najis. Taib. Alasan apa ilahnya para ulama menghukumi 5 hal tadi sebagai najis? Ini yang menjadi perselisihan para ulama ketika menentukan ilah daripada
Ya, 5 perkara tadi dijadikan sebagai, disepakati oleh para ulama dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembatal wudu. Tapi ada yang melihat bahwasanya ya, yang pertama karena benda-benda tadi ya, yang 5 hal tadi itu dia sebagai pembatal wudu dan dihukumi sebagai pembatal wudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama karena sebabnya keluar daripada 2 jalur. Ya. Dia keluar daripada karena benda-benda tadi keluarnya dari jalur yang kita sebutkan tadi. Ya. Taib, yaitu qubul dan dubur. Berarti semua hal yang keluar daripada 2 jalur tadi maka membatalkan wudu. Ini adalah pendapat daripada ulama Syafi'iyah. Taib. Adapun ya, pendapat ulama yang lainnya mengatakan tidak. Alasannya dia dijadikan sebagai pembatal wudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para ulama karena ya, benda-benda tadi yang disebutkan sebagai pembatal wudu karena dia najis. Taib. Ya. Ditinjau karena memang benda-benda tadi adalah benda najis. Taib. Kalau seperti gitu, ya, dia benda najis, maka apapun yang keluar daripada badan ya, dan dia adalah sesuatu yang najis, maka batalkan wudu. Ini pendapat siapa? Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad. Tapi pendapat ulama yang berikutnya, ulama yang ketiga, ada yang mengatakan bahwasannya 5 hal yang tadi disepakati oleh para ulama sebagai pembatal wudu, dia dihukumi sebagai pembatal wudu, itu alasannya karena susunan 3 perkara. Pertama karena karena memang tadi benda-benda najis. Ya, dia benda-benda najis dan keluar daripada 2 jalur yang memang tempat keluarnya najis. Kemudian karena kondisi dalam keadaan sehat. Dan ini adalah pendapat daripada Imam Malik rahimahullahu taala. Baik, ya, kita cukupkan sebentar kita bahas masalah tarjih dalam masalah ini. Ya, setelah sholat kita azan terlebih dahulu. Fadhal.